Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan latihan ujian, latihan ASPD 5.3 ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran di channel ini. Baik, kita mulai ya. Ini ada soal tentang topi ya, soal yang nomor 31. Kila membuat topi untuk pentas seni seperti gambar berikut. Luas bahan yang diperlukan minimal berapa ya? Anak-anak, topi ini bentuknya ada tabung, tabung tanpa alas berarti kan? Ada lingkaran. Nah, lingkarannya itu jadi alasnya topi. Terus lingkaran itu kan ada lingkaran besar dan lingkaran kecil ya. Untuk memudahkan perhitungan, luas yang atas ini gitu, yang ini, tutup top ini kita gunting saja, terus pindah ke bawah. Paham maksud Ibu ya? Jadi ini dipindah. Kok boleh Bu dipindah? Kan kita akan menghitung luasnya. Lalu diturunkan ke bawah. Nah, diturunkan ke sini. Sehingga jadi apa? Ya, jadinya ada lingkaran, satu lingkaran saja di bawah lingkaran yang besar, yang jari-jarinya ini setengahnya ya nak ya, dari 42 yaitu 21 ditambah dengan selimut tabung saja. Semoga paham ya. Jadi luasnya itu sama dengan luas topi ya, itu luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Jadi, kalau menentukan luas lingkaran kan kalian tahu ya, itu adalah pi r kuadrat. Kalau selimut 2 pi r t. Nah, selimut tabung ya. Anak-anak, apakah ini bisa dikeluarkan pi r-nya? Tidak ya, karena R yang lingkaran itu yang jari-jarinya 21. Sedangkan R yang tabung itu setengah dari 28, bukan 14 ya. Jadi ini ditulis saja R besar, yang ini R kecil gitu. Nah, begitu ya, jadi tidak bisa dikeluarkan. Bu, kalau pi-nya bisa dikeluarkan, bisa. Tapi lebih baik tidak dikeluarkan karena nanti kita bisa coret-coret ya. Baiklah, luas sama dengan pi-nya kita ambil 22/7. Kenapa? Karena R-nya 21, bukan? Iya. Ditambah 2 kali, nah ini kebetulan R-nya juga bisa dibagi 7 tuh, 14. Lalu T-nya 12. Jadi luasnya sama dengan, ya ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 7. Kemudian ini juga bisa ya, masing-masing dibagi 7. Sehingga sebelah kiri itu 22 kali 3 kali 21. Ada yang sudah dapat menghitungnya? Ya, betul sekali. Nah, ini hasilnya 1386 atau 1386. Kemudian ini 2 kali 22, 44 kali 2, 88 kali 12 ya. 88 kali 12 ya 1056 1056, sehingga luasnya itu adalah 2442. Ada isinya? Ya, ada ini ya. Baiklah, nomor 31 yang satunya, ini kasusnya sama ya nak ya. Oke, langsung saja ya, karena kalian sudah paham. Berarti luasnya itu kan luas lingkaran, seperti nomor 31 sebelumnya, ditambah luas selimut tabung. Nah, luas lingkarannya pi r kuadrat seperti tadi, R-nya yang besar ya, ditambah 2 pi RT. Nah, ini R yang kecil. Jadi luasnya sama dengan, ini masih 22/7 ya. Jari-jarinya itu berarti setengahnya dari 21. Boleh kita menulisnya 21/2 gitu. Ya, itu memudahkan kita menghitung ya.
Nah, itu ditambah 2 kali 22/7. Ya, betul. R-nya itu adalah 7. Jadi 7 kali 24 ya, Nak ya. Baiklah, mari kita mulai dengan menyederhanakan. Coret-coret begitu ya. Ini 3. Kemudian ini 2 bisa dengan ini ya, Nak. 11 ya. Kemudian ini ya, ini 1. Baiklah, ini 11 kali 3, bukan? Ini huruf B besar di atas ya. Ini 11 kali 3 kali 21 dibagi 2. Baiklah, sudah menemukan hasil perhitungan? Ya, betul. Ini adalah 346,5 ya. Baik, kalau yang ini 44 kali 24, ya ini 1056 atau 1056 ya. Sehingga luasnya berapa dong? Ya, sehingga luasnya 1402,5. Ada ya jawabnya? Ada dong, C. Kita lanjut. Nah, nomor 32 ini bangun berwarna biru. Yang biru ini merupakan bayangan dari berwarna merah. Setelah dilakukan operasi yang mana nih? A, B, C, atau D ya. Jadi aslinya yang merah ya, aslinya yang merah. Anak-anak, kalau ada bangun seperti ini, kalau kita mikir bangunnya diputar-putar atau dicerminkan gitu, pusing ya. Jadi kita ambil salah satu saja. Ya, salah satunya titik ya. Misalnya kita ambil titik yang dekat sumbu-sumbu ya. Oh, misalnya kita ambil titik yang ini. Seperti itu. Nah, titik ini itu memudahkan ya. Kalau kita ambil titik yang lain, ini ada yang kembar nih. Nanti membuat kita lebih rumit ya. Ambil titik yang terpisah seperti ini. Kita misalkan saja ini titik A ya. Nah, si titik A ini kita coba ya yang A, B, C, atau D. Misalnya yang A nih, dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau A dicerminkan terhadap sumbu Y, ini kan jaraknya 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ini juga jaraknya 3 dong. 1, 2, 3. Di sini ya, Nak. Ya, ini A aksen yang pertama, titik A. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasi 180 derajat. Kalau rotasi 180 derajat, ini jaraknya ke titik O itu harus sama ya, Nak ya. Oke. Jadi ini kan 1, 2, 3, berarti di sini ya, Nak. Gitu. Nah, ini adalah A double aksen begitu ya. Jadi ini adalah 180 derajat diputar ya kan? Ya, begitu ya. Atau kalian bisa pakai titiknya. Ini kan titik A aksen itu negatif 3,0. Kalau negatif 3,0 dirotasi 180 derajat itu menjadi, ya betul, tidak dibalik tapi dikali negatif. Jadi 3,0 ya. Oke, setelah rotasi 180 derajat katanya translasi 1, 1. Oke. Translasi 1, 1 itu berarti 1 ke. Ya, ini 1 ke kan, 1 ke atas ya. Jadi di mana? Oh, jadi di sini. Ya, ini adalah titik A triple aksen. Apakah betul titik ini jadi di sini? Harusnya ini jadi di sini ya, Nak ya. Gitu. Jadi yang A salah. Begitu. Nah, kalau yang B kita lihat cerminkan ke sini, kemudian rotasi, lalu translasi 1 negatif 1. 1 negatif 1 itu berarti kemana, Nak? Ya, betul. Salah juga ya. Nah, berarti yang B juga salah. Sekarang yang C, 90 derajat dari titik asal. Jadi di mana? Ya, ini 90 derajat itu berarti berlawanan arah jarum jam ya. Oke, baiklah. Kalau 90 derajat ini dihubungkan dengan titik pusat begitu. Kemudian ini berarti di sebelah sini ya, supaya 90 derajat kan. 1, 2, 3 di sini. Ya, ini adalah A aksen yang pertama ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti ini jaraknya 1, 2, 3, ini jaraknya 1, 2, 3 ya. Berarti di sini.
Ini adalah A double aksen. Kemudian langkah ketiga, translasi sejauh 8 dan 1. 8 dan 1 ya, 8 ke kanan, 1 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi 1 ke atas, ke sini. Oh, berarti salah juga nih ya. Kalau yang D, tahap awal 90 derajat titik asal sama ini ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X juga sama dengan C. Translasinya 8 dan 1 ke bawah. Ya, yang betul yang ini ya. Jadi D isinya. Semoga paham ya, Nak. Baiklah, sekarang nomor 32 nih. Bangun berwarna merah merupakan bayangan bangun berwarna biru setelah dilakukan operasi. Kita coba dari bawah ya, Nak. Tadi kan sudah dari atas ya. Kita coba dari bawah nomor 32 ini. Jadi kita misalkan ini adalah titik A. Oh ya, kan warna biru itu bangun asli ya. Ini adalah bangun asli. Karena bangun berwarna merah merupakan bayangan ya dari bangun berwarna biru. Berarti di sini titik A, bukan titik A aksen maksudnya. Titik A, kemudian kita coba cerminkan terhadap sumbu Y. Ini jaraknya 2 ya, 1, 2. Berarti 1, 2 di sini. Ini adalah titik A aksen ya. Kemudian kalau faktor skalanya 1/3, berarti ini dihubungkan begitu dengan O. Kalau 1/3 di sini ya, Nak ya, di sepertiganya ya. Nah, kalau faktor yang ini berarti salah nih. Kalau faktor skalanya setengah ya berarti ini setengahnya, berarti pas di sini. Gitu ya. Jadi ini A. Aksennya benar ya. Kita coba satu lagi deh titik untuk memantapkan. Misalnya titik yang ini. Ini misalnya titik B ya. Ini jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sini juga 6 dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, melebihi Bu. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ini begini ya, Nak ya. Jadi titiknya di sini. Itu B aksen, kemudian setengahnya ya. Kalau setengahnya berarti ini kan jaraknya begini ya. Itu, Nak. Berarti setengahnya itu ya pas di sini. Gitu ya. Oh, berarti betul nih titiknya udah 2 sudah betul. Apakah yang 3 betul ya? Ya, ini kelihatannya betul karena sudah 2 yang betul ya. Daripada dirotasi 90 kemudian sepertiganya. Nah, itu sudah salah kalau rotasi ya. Baik, jadi isinya C. Nah, ini nomor 33, Nah, ada Bagas. Nama orang nih Bagas. Tiduran di depan pintu kelas. Oh, ini Bagasnya ya, ini kepalanya nih. Ini Bagasnya. Bagas tuh tiduran di pintu kelas. Kenapa dia tiduran ya? Nah, tujuannya untuk mengukur tinggi pintu kelas secara tidak langsung. Dia menggunakan klinometer. Tahu ya klinometer? Klinometer itu alat, nah ini busur derajat gitu. Kemudian ini pakai lubang sedotan juga bisa. Lalu di sini kan busur derajat, di sini ada ukur-ukuran ya, Nak ya. Nah, ini terus dicanteli dipakai batu, dikasih pemberat. Ini talinya ya. Jadi bisa dilihat dari lubang sini ke tujuannya, kemudian nanti derajatnya bisa ketahuan ya. Nah, dia menggunakan kilometer untuk membidik titik C. Nah, titik C itu adalah tinggi dari pintu ya, dari matanya sini dia bidik. Kemudian sedemikian sehingga diketahui besar sudut ABC. ABC tahu. Ya, sudutnya tahu dari klinometer ya. Kemudian dia membuat ABD itu sama dengan ABC. ABD sama dengan ABC. Oh, sudut yang ini. Ya. Terus jika panjang AD 3,2, panjang AD itu yang berarti yang ini ya, Nak ya. Ya, panjangnya yang ini itu 3,2. Maka tinggi tinggi Bagas itu 1,7. Ini Bagas ke sini ya. Ini 1,7. Nah, tinggi pintu berapa ya? Anak-anak,
kita perhatikan segitiga ABC. Jadi segitiga yang ini, yang ABC, itu dengan segitiga ABD. Itu kongruen atau tidak, nak? Ya, kongruen ya, nak. Kan ini segitiga siku-siku toh, nak. Ini segitiga siku-siku. Ini juga segitiga siku-siku. ABD. Keduanya segitiga siku-siku. Kemudian ada dua sudut yang dibuat sama. Ya, jadi dalam istimewanya segitiga siku-siku itu ada dua sudut, atau bukan istimewa, memang begitu ya. Semua segitiga, jika dua sudut yang bersesuaian sudah sama, maka dua segitiga itu kongruen. Kalau kongruen mudah saja, nak. Sudah terbukti kongruen menurut syarat apa tuh? Menurut syarat sudut, sisi sudut gitu ya. Jadi sudutnya, si sudut, misalnya ini dua segitiga itu, kalau kita buat dua segitiganya itu kongruen ya. Segitiga apa ini? Ya, ini yang sudutnya A tentu saja ya. Nah, ini tinggi pintu C, yang ini B ya. Nah, ini B. Kemudian ada lagi segitiganya kongruen juga. Ini tetap A. Kemudian ini yang siku-sikunya ya. Lalu yang B ini tetap, nah tapi yang ini D gitu ya. Kemudian sudut yang dibuat sama adalah sudut ABC. ABC berarti yang ini itu sama dengan ABD, berarti yang ini ya. Dua sudut ini sudah sama, yang bersesuaian gitu. Dan ini adalah tinggi bagas ya, 1,7 kan, 1,7. Nah, ini sudah sama, berarti menurut syarat apa, nak? Sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Atau dalam dua segitiga itu dua sudut sudah sama, dua segitiga itu kongruen. Atau menggunakan sudut sisi sudut juga udah ketahuan kalau kongruen ya. Baiklah, kalau begitu sudah pasti kongruen, maka panjang AC itu sama dengan panjang AD dong. Jadi kita tidak perlu menghitung apa-apa, cuma pengetahuan kita aja tentang kekongruenan ya. Jadi, ini 3,2 gitu isinya ya. Baiklah, untuk nomor 33 satunya itu lebih mudah ya, karena kamu lebih paham. Ini ternyata pintu yang lain mungkin ya. Nah, panjang AD-nya 3,4. Ini 3,4. Nah, kalau ini 3,4, bagasnya 1,7 seperti tadi, berarti tinggi pintu ya 3,4 dong. Mudah ya. Coba praktekkan sendiri nanti di rumah ya. Buat kilometernya mudah kok. Pakai saja busur derajat dan sedotan itu. Tapi sedotannya yang lebih besar ya, mungkin sedotan boba gitu ya. Nah, itu kemudian dicari tali lalu dilem ya. Ini sedotannya juga dengan busur derajat dilem ya, nak. Kemudian cari tali, kemudian dikasih pemberat batu. Seperti itu ya. Talinya juga nanti di sini dilem atau diikatkan gitu ya, dengan dilubangi kemudian diikatkan. Begitu anak-anak. Mudah ya mengukur tinggi sesuatu ternyata. Ya, ini salah satu caranya ya, dengan kekongruenan. Nah, ini perhatikan gambar. Ibu meminta Bian menghitung tinggi jendela. Tinggi jendela tuh yang ini ya. Tinggi jendela nih yang ini. Nah, itu tujuannya agar bisa diberikan tirai yang tingginya sesuai begitu ya, jangan kelebihan atau kekurangan. Nah, gambar tersebut adalah sketsa yang dibuat Bian ya. Ditanyakan tinggi jendela gimana ya. Baik, Ibu ganti warnanya. Ini 2:3 ya. Dari mana 2:3? Yaitu tadi 4 dengan 6 itu disederhanakan, masing-masing dibagi 2. Jadi 2:3. Kalau ini 2:3, semua 2:3 ya, masih ingat ya. Berarti ini juga 2:3. Jadi misalnya yang kamu ambil adalah segitiga ini. Tuh, segitiga yang kecil ini itu sebanding dengan segitiga yang besar ini. Nah, ini ke sini, kemudian ke atas ini ya. Itu sebanding ya. Berarti ini T
itu per 6, T per 6 itu sama dengan 2 per apa nak? 2 per 5 dong ya. Kenapa per 2 per 5? Kan 2 per, ya 2 tambah 3 ya, 5. Ini kalian masih ingat tentang ini ya. Gitu kan? Ya, 2 per 5 sama dengan T per 6. Baiklah, kemudian ini dikali silang ya nak ya. Jadi 5T sama dengan 2 kali 6, 12. Kemudian T-nya berapa dong? Ya, T-nya 12 per 5. Berapa 12 dibagi 5? Dapat 2 ya. Sisa 2 kan, 2 per 5 atau 4 per 10. Ya, ini jadi 2,4. Oh, jadi tinggi jendela 2,4 meter. Semoga paham ya. Kemudian nomor 34 satunya ini sama ya, sama, tapi ini 6 dan ini 8 ya. Jadi berapa banding berapa tuh dibagi 2? Ini 3 ya. Ini 4. Oke. Jadi T per 8 tentu saja ya. Sama dengan 3 per apa nak? 3 per 7. Baiklah, seperti biasa ini kali silang. 7T, ini tidak ada yang bisa disederhanakan ya. Ini 24 ya, 8 kali 3. Berarti T sama dengan 24 dibagi 7. Ini kalau dibuat dibagi gitu dapatnya 3,42 sekian ya. Kalau disederhanakan menjadi 3,4. Nah, ada jawabannya? Ada. Ini nak, seseorang sedang memperkirakan tinggi piramida dengan menggunakan tongkat seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Oh, ini ada tongkat ya, tongkatnya ini. Ya, tongkatnya ini tingginya cuma 1,2 meter ya. Kemudian dia lihat bayangannya 2 meter gitu ya. Jadi tongkatnya 1,2, bayangannya 2 meter. Kemudian dia melihat bayangan piramida, dia tahu tengah-tengahnya sebelah sini. Gitu. Bayangannya sampai dengan di sini nih kelihatan bayangannya mendekati tongkat bayangannya ya. Atau pas tongkat kita nggak tahu ya. Panjang bayangannya 235. Berapa tinggi piramida ya? Nah, kamu bisa membandingkan dengan kesebangunan ya. Yang kita cari tinggi piramida ini ya. Nah, tinggi piramida dibandingkan dengan tinggi tongkat dong. Berapa? 1,2. Begitu bayangan piramida 235, bayangan tongkat 2 meter. Jadi, ya ini bisa dibagi kedua ruas kali 2 ya. Kedua ruas kali 2, ini kali 2, boleh Tona? Ya, boleh. Ini sederhanakan gitu. Kemudian ini juga disederhanakan menjadi 0,6. Jadi nanti kali silangnya mudah ya, T kali 1T. Kemudian ini 0,6 kali 235. Berapa tuh jadinya T-nya? Ya, betul. 0,6 kali 235 adalah 141. Oh, jadi tinggi piramida itu 141 meter. Tinggi ya nak ya. Tinggi bangunan paling kan misalnya tingkat 2 rumah itu kan 8 sampai 10 mungkin. Ini 10 kalinya ya. Atau 14 kalinya. Ya, lumayan tinggi nih piramidanya. Baiklah, ini seperti nomor 35 sebelumnya, tinggi pemancar ya. Tinggi pemancar per tinggi apa? Tinggi tonggak dong. Ada tinggi tonggak berapa? Nah, ini tingginya 1,8 ya. 1,8. Kemudian bayangan pemancar 25 meter tuh. Ya, jadi bayangannya 25 per bayangan dari tonggak. Bayangan dari tonggak yang ini ya. Yang ini 1 meter. Seperti itu mudah ya. Nah, ini ternyata kali silang T kali 1 kan T. Jadi ini tinggal 1,8 kali 25. Berapa T? Ya, betul sekali. T-nya adalah 45. Ada C. Begitu mudah ya. Jadi tinggi per tinggi, bayangan per bayangan begitu ya.
Bu, boleh nggak dibalik tinggi tongkat per tinggi pemancar? Berarti di sini harus bayangan tongkat per bayangan pemancar seperti itu ya. Ya, kan senilai. Baik, lanjut. Nah, ini berikut adalah data moda transportasi yang digunakan siswa-siswi SMP Negeri 5. SMP Negeri 5 mana? Ya, pokoknya SMP Negeri 5 nih, nggak tahu di daerah mana ya. Untuk berangkat ke sekolah sebelum wabah COVID berjangkit. Nah, jika sejumlah siswa seluruhnya 1.600 orang, banyak dong ya. Ya mungkin 10 kelas, Nak, ya. Nah, selisih antara jumlah siswa yang berjalan kaki ke sekolah dengan siswa yang diantar menggunakan sepeda motor adalah, ini yang jalan kaki ini ya, Nak ya. Yang menggunakan sepeda motor yang ini. Selisihnya berapa persen itu? Ya, ini selisihnya 22% dikurangi 20%, bukan? Ya, selisihnya 2%. Terus bagaimana menghitung jumlah siswanya? Ya, jumlah siswanya itu berarti 2% itu berarti per 100 begitu. Dikali 1.600, bukan? Ya, 2% dari 1.600 kan berarti. Ya, ini tinggal sederhanakan. Berapa orang? 32 dong. Gitu ya. Semoga paham. Nah, sekarang yang nomor 36 sama enggak ya? Ini SMP 5 COVID udah sama ya, pernyataan yang atas yang bawah. Jika jumlah siswa seluruhnya 1.600, oh sama 1.600 juga. Selisih antara siswa yang naik bis, oh yang sekarang yang naik bis. Dengan siswa yang diantar menggunakan sepeda motor. Ini diantar menggunakan sepeda motor ya. Oh berarti 34. Ya tuh Nak, yang bis, yang sepeda motor 20%. Kita kurangi, ya ini 14%, bukan? Ya 14% berarti yang selisihnya itu jumlahnya adalah 14 per 100 gitu, kali, iya kali 1.600 dong ya. 14 kali 16 tuh berapa ya? 14 kali 16, iya betul sekali Nak, 224. Jadi D jawabannya. Paham ya? Ini relatif mudah. Kita lanjut. Baiklah Nana, ini ada data dari sumbernya ini ya. Sumbernya ini adalah data tentang orang yang mudah tertular dengan COVID ya. Ada kelompok umurnya ini. Penting untuk melaksanakan anjuran pemerintah yaitu 5M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Nah, ini terutama kelompok umur yang merupakan modus dalam mengalami kasus COVID-19. Kelompok umur mana? Modus itu apa, Nak? Ya, kita memikirnya tentang modus berarti ya. Sebenarnya semua kelompok umur itu penting melaksanakannya. Tapi yang paling sering terkena itu pada usia ini karena mungkin sering keluar atau bekerja ya. Baiklah, kelompok umur mana tuh? Modus itu berarti yang datanya paling banyak ya. Berarti data yang paling banyak yang ini. Ini data yang paling banyak. Kelompok umur berapa nih? Ya 31 sampai 45 seperti itu. Mudah ya Nak? Nah kalau nomor 37 itu diagram batang itu menunjukkan data nomor sepatu yang ada pada toko sepatu kuat. Nah, yang ditanya median, Nak, bukan modus. Berbeda ya, kalau median itu kan nilai tengah. Tapi datanya harus diurutkan dulu. Supaya mudah, ini boleh kok kalian buat tabel begitu ya, Nak ya. Jadi ini nomor sepatu. Jadi ini nomor sepatu, kita singkat SPT ya. Nomornya kan ada 23, 28 gitu. 33, terus 38, 43, 48 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, yang sebelahnya adalah jumlah kan. Ya ini adalah jumlah sepatu yang ada di toko sepatu tersebut gitu. Ini boleh dibuat seperti ini. 23 itu ini ada 2 berarti ya. Kalau dihubungkan 23 ada 2. Kemudian yang nomor 28, ya ini 28 ada berapa? Ada 8. Yang nomor 23
ada 10. 33 maksudnya ya. Nomor 38 ada 6. Kemudian nomor 43 ada 4. Dan terakhir 48 ada 2 juga. Nah, ini terus dijumlahkan ya. Nah, ini berapa nih? 20, 32. Mediannya itu kan 32 dibagi 2 ya, 16. Jadi di antara data ke-16 dengan data ke-16 ya, kalau ini datanya 32. Misalnya ini 32. Kalau dibagi 2 ini gitu, ini 16, ini 16. Nah, mediannya itu tengah-tengah sini ya. Data ke-16 dengan data ke-16 gitu. Dibagi 2 ya data ke-16 kan berarti. Nah, ini sampai sini kan baru 10 nih. Ya, ini sampai sini berapa nih? 12 ya. Oh, berarti data ke-11, 11 sampai dengan 12, 13, 14, 15 gitu ada 10 data di sini ya. Ya, ini sampai dengan data ke-20 ya. Nah, ini ada di sini, berarti data ke-16 ya ada di tengah-tengah sini ya, data ke-16. Berarti ini mediannya. Seperti itu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak, rata-rata sekelompok anak itu atau siswa wanita 65, kelompok siswa laki-laki 72. Jika rata-rata nilai keseluruhan 69 dan jumlah siswa laki-laki 20 orang, maka jumlah siswa wanita. Nah, ini itu pernah diterangkan ya tentang rata-rata gabungan. Ya, ini ada 2 cara sebenarnya menggunakan rata-rata gabungan, masih ingat? Ya, ini. Jadi ini X1 kali N1 ya. Nah, ini X2 kali N2 begitu. Nah, ini lalu per N1 tambah N2. X rata-rata ini namanya rata-rata gabungan. Kemudian ini rata-rata gabungan di kelompok yang pertama. Jumlah kelompok yang pertama. Rata-rata gabungan dari kelompok yang kedua. Ini jumlah kelompok yang kedua ya. Jadi ini jumlah kelompok 1 ditambah jumlah kelompok yang kedua. Baiklah Nana, mari kita isikan. Jadi ini rata-rata siswa wanita itu adalah kelompok yang pertama ya. Jadi ini bisa kita buat ini X1-nya. Berarti kita ini buat ini 65 gitu ya Nak ya. Kemudian N1 atau banyak siswa wanita tahu? Tidak ada keterangan di sini, berarti kita tulis saja ini N1 ditambah X2-nya yang laki-laki nih ya, yang X2 yang ini 72. Jumlah siswa laki-laki tahu, yang ini tahu. Ini adalah N2 ya, 20. Kemudian dibagi N1 nggak tahu, N2 20. Lalu yang 69 ini adalah rata-rata keseluruhan ya, X berarti ini 69. Kemudian ini kan begitu ya Nak ya, lalu kali silang. Nah, yang 69 kali N tambah 20 bukan? Ya, kemudian 1 kali yang di sana tetap berarti 65N1 ditambah 72 kali 20 begitu ya Nak ya. Baiklah, terus ini kalikan begitu. Jadi ini 69 N1 di sini ya. N1 ditambah, nah 69 kali 2 ya, itu 18, 1 ya 13. Seperti itu. Ini 65 N1 ini berapa dong? 14 ya gitu. Kemudian ini 69 N1 dikurangi dengan 65 N1. Kemudian di sini 1440 dikurangi 1380 begitu ya Nak. Nah, ini tinggal 4N1. Kemudian ini dikurangi 0, berarti ini 6. 0 ya, 60 tuh. Berarti N1-nya berapa? Ya, betul. Kedua ruas dibagi 4 ya, berarti ini 15. N1 itu apa? Banyak siswa wanita, berarti isinya 15. Nah, ini adalah cara rumus ya. Cara yang lebih mudah adalah menggunakan perbandingan Nak. Ini misalnya di sini wanita, ini cara lain ya.
cara 2, ini cara 1. Nah, cara 1 ya. Ini cara 2. Ini wanita, kemudian ini kelas, ini laki-laki. Nah, wanita itu rata-ratanya 65, laki-laki 72, kelas 69 bukan? Nah, ini selisihnya 4 ya. Ini selisihnya 3. Kemudian ini harus disilang, Nak. Gitu. Bu, kenapa disilang? Ya, itu memang perbandingan begitu kan? Jadi wanita, jumlah wanita maksudnya dibandingkan dengan jumlah laki-laki itu 3:4. 3:4. Kemudian kita mau menentukan jumlah siswa wanita ya. Wanita tuh nilai perbandingannya 3, jumlah wanita itu. Jadi 3 per laki-laki itu 20, jadi per 4 dong ya. Nah, kali 20. Jadi ini 5, kemudian 15. Seperti itu. Mudah mana? Ya, ini suka-suka kamu sih. Tapi kita coba nomor 38 dengan cara 2 saja ya. Baik, ini diketahui sebuah kelas rata-rata ulangan matematika putri. Putri wanita gitu aja ya, Nak, supaya tidak tertukar putri putra nanti PP gitu. Ya, ini wanita 7,2. Oke, yang laki-laki 6,3, kelas yang kelas 6,6. Gitu ya. Oke, ini selisihnya berarti 0,6 ya. Yang ini selisihnya 0,3. Gitu. Ini boleh dikali 10 berarti 6 banding 3. Sederhanakan menjadi 3 banding, oh salah, 2 banding 1 ya. Ya, 2 banding 1, keduanya dibagi 3 ya. Kemudian ini berarti perempuan nilai perbandingannya 1, yang laki-laki nilai perbandingannya 2 ya. Jadi kalau dibandingkan begitu adalah 1 banding 2 gitu ya. Baiklah, ini banyaknya siswa putri 12 anak nih. Banyaknya seluruh kelompok itu, wah, kalau seluruh ini berarti dijumlahkan ya, Nak ya. Ya, seluruhnya itu ada berapa anak? Seluruhnya itu 1:2 nilai perbandingannya, jadi 3 per ini siswa putri ya, berarti per 1, nilai perbandingan siswa putri kan 1 ya, kali 12. Nah, coba seperti ini ya. Nah, ini seluruhnya, ini siswa wanita, ini siswa laki-laki ya. Seluruhnya itu tadi dapatnya 36. Yang wanita itu kan 12 ya, Nak. Ini sama dengan begitu. Ini juga sama dengan. Berarti yang laki-laki harusnya berapa? Iya, 24 ya, Nak. Coba kita lihat saja apakah betul yang laki-laki 24. Laki-laki itu kan nilai perbandingannya 2 ya. 2 per yang diketahui anak perempuan nilai perbandingannya 1 kali 12. Ya, ini 24 bukan? Ya, jadi benar seperti itu keadaannya. Semoga paham ya. Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Berapa kali ya? Ini karena belum tahu, nah jadi sekian gitu ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu adalah 1/6, loh Bu, 1 tuh nggak tahu loh Bu. Ini mata dadu 1 itu nggak tahu loh. Ya memang nggak tahu. Ini peluangnya muncul mata dadu 1/6. Gitu ya. Ini yang ditanyakan peluang kemunculan mata dadu selain 2. Selain 2 itu kan 1, 3, 4, 5, 6 ya, itu jumlahkan nanti per berapa. Lah Bu, ini jumlahnya aja nggak tahu kok, ini jumlahnya. Semestanya nggak tahu. Ya tidak apa-apa, nanti kan kita semestanya nggak tahu gitu. Terus apa namanya, si 1 itu muncul berapa juga nggak tahu gitu ya. Kita coba-coba, Nak. Ini kan jumlahnya berapa nih? 5 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 5. Itu adalah berapa? Ya, betul, betul sekali. Itu jumlahnya ada 30 ya. 30 kan? Kemudian ini berapa ya? Sehingga nanti jadi antaranya semua tuh nanti kan ini ya, ini per itu ya.
Nah, ini jumlahnya 1 berapa per jumlah seluruhnya, sehingga jadi 1/6. Kita coba saja, misalnya jadi ini di sini 5, berarti 5/35. Bukan dong, bukan 1/6, 1/7. Coba 6, kalau di sini 6 per di sini 36 ya, berarti 6/36. Oh ya, 1/6. Oh, berarti di sini 6. Di sini 36. Oh, jadi coba-coba seperti itu, Bu. Ya, dicoba-coba ya. Baiklah, dapat tuh. Jadi 1 munculnya 6 kali. Berapa peluang muncul selain selain 2? Kalau selain 2 itu kan berarti 5. 5 2 ya. Apa nih? 6 ya, Nak ya. 6, dadu 1 muncul 6. Kemudian dadu 1, dadu 3, dadu 4, dadu 5, dadu 6 ya. Dadu 3 muncul 7, dadu 4 muncul 6, dadu 5 muncul 7, dadu 6 muncul 5 gitu. Ini tentu saja per semuanya ya. Per 36 dong. Berapa tuh? Ya, jumlahnya adalah 31 per 36. Ada jawabnya? Ada nih. Seperti itu ya. Ya, kita coba nih nomor 39. Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hasil penggelindingan ya sebuah dadu sebanyak sekian kali, sama berarti ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu adalah 1/6, ini sama nggak ya? 5, 7, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 6. Oh, sama. Wah, sudah ini ketahuan ini kalau di sini 6. Di sini tentu saja 36 ya. Jumlahkan. Ya, kita nggak usah coba-coba lagi. Kemudian peluang kemunculan mata dadu selain 3. Oh, peluang selain kemunculan mata dadu selain 3 kita tulis begini saja ya. Selain 3 itu kan 1, ada 6, 2, 5, 3, oh enggak, kan selain 3, 4, ada 6. Kemudian 5, ada 7. Kemudian 6 ada 5 ya. Ini tentu saja per 36. Berapa tuh? Ya, dapatnya adalah 29 per 36. Adakah isinya? Ada, Bu, ini. Gitu ya, semoga paham. Kita lanjut ke nomor terakhir. Dalam sebuah kantong berisi, ini ada kantong. Gitu ya. Misalnya terisi 10 kelereng kuning. 10 kuningnya kita buat 10K gitu ya, Nak ya. Tidak membuat kelereng 10 biji gitu ya, nanti tidak kelamaan ya. Kemudian 5 kelereng putih dan 26 kelereng biru. Nah, ini kalau kita buat 26 biru gitu kan lama sekali ya. Ya, kita buat simbol. Oke, matematika adalah bahasa simbol. Kemudian 1 kelereng diambil berwarna putih dan tidak dikembalikan lagi. Ya, buat ini anak-anak, keadaan pertama ini seperti ini, ada 10 kelereng kuning, 5 putih, 26 biru ya. Keadaan kedua adalah keadaan ketika kelereng putih diambil ya. 1 kelereng berwarna putih itu diambil dan tidak dikembalikan. Jadi keadaannya adalah jadi kita ini buat 10 kelereng kuning, kemudian diambil 1 ya, jadi tersisa 4 kelereng putih, kemudian 26 kelereng biru. Nah, itu keadaan kedua ya. Ini kalau dijumlahkan semuanya 36, 41 ya. Nah, yang ini diambil 1 tinggal 40 gitu ya. Ini jumlahnya. Kemudian berapa peluang terambil kelereng putih kembali? Berarti pada keadaan kedua, Nak ya, bukan keadaan pertama. Kalau tidak dikembalikan berarti yang ini peluangnya terambil kelereng putih. Putih itu 4 bukan? Ya, 4 per 40 dong. Ya, sederhanakan 1 per 10. Ada? Ada dong, Bu. Oke. Itu yang ya. Sekarang coba ini yang nomor 41-nya ya. Oh, sama nih.
Sama kan ya nak? Tapi yang terambil ini kelereng kuning. Kuning dan tidak dikembalikan ya. Nah, ini anak-anak, jadi keadaan pertamanya sama ya dengan nomor 40 sebelumnya. Ada 10 kuning, 5 putih, 26 biru. Karena yang terambil kelereng kuning dan tidak dikembalikan, maka keadaan yang kedua adalah ya, betul. Ini kuningnya tinggal 9 dong. Kemudian putihnya, ya betul, putihnya tetap, begitu pula dengan birunya ya. Jadi putih tetap ada 5, birunya ada 26. Ya, ini tetap jumlahnya 41 tadi ya nak. Yang ini jumlahnya ya 40. Berarti peluangnya kuning lagi enggak? Oh, kuning lagi. Berarti ya kita lihat yang kuning itu tinggal 9 ya. Dari ya ini yang kuning 9 per ini ya 40. Ada enggak isinya nak? Oh, ada ini. Ada dong. Baiklah Nana, sudah nomor terakhir ini, kita akhiri ya. Ya, terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui line, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu ya. Nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik ya. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.